Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di video kali ini guys, sesuai dengan judulnya, hari ini aku mau sharing apa aja sih perlengkapan MPASI yang harus kalian punya. Karena dalam 2 bulan terakhir ini, karena anak aku juga udah MPASI, terus sekarang usianya juga udah 8 bulan. Jadi aku udah tahu perlengkapan MPASI itu apa aja yang menurut aku tuh penting, yang wajib kalian punya. Jadi biar nggak mubazir juga dan anti kalap ya bun. Jadi buat para bunda yang sebentar lagi anaknya udah mau mulai MPASI, terus lagi cari-cari referensi apa aja sih perlengkapannya, semoga video kali ini membantu ya. Nah sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Nah apa aja perlengkapan MPASI-nya, kita langsung mulai ke videonya. Oke, yang pertama di sini ada vote container. Jadi pas anak aku usia 6 bulan, aku pakai vote container ini karena dari ukurannya tuh pas untuk takaran bayi yang baru mulai MPASI. Dan kontainernya ini juga kedap udara ya guys, jadi bikin makanannya itu aman dan juga tetap awet. Yang selanjutnya di sini ada vote container yang berbahan kaca. Sebenarnya sih ini aku sediain wadah yang agak besar ketika nanti anak aku tuh udah makannya udah lebih banyak. Cuma aku sediain aja sekalian. Kontainer ini juga kedap udara dan ada lubang udaranya juga ya guys. Selanjutnya ada satu paket talenan, pisau dan juga pilar. Nah biasanya kalau untuk potong protein nabati dan juga hewani, aku bedain talenannya aku pakai depan belakang gitu, karena biar nggak menimbulkan banyak bakteri. Di sini ada parutan, biasa aku pakai untuk parut wortel atau keju. Selanjutnya ada tempat es batu, ini bisa dipakai untuk simpan parutan wortel, santan, ya sesuaikan aja sih sama kebutuhan. Dengan cara kayak gini tuh bisa menyingkat waktu, karena tinggal cemplung-cemplung aja bahannya, dan masak jadi lebih cepat. Lanjut, di sini ada empeng buah. Untuk di awal MPASI aku biasa pakai ini untuk memudahkan bayi makan buah ya. Jadi tinggal potong kecil-kecil aja buahnya, terus dimasukin ke dalam empengnya. Kalian bisa lihat di bagian empengnya ini ada lubang-lubangnya. Jadi kalau bayi gigit empengnya, sari buahnya tuh jadi lebih gampang keluarnya. Lanjut ada tempat makan bayi yang banyak sekatnya. Di sini aku pakai sebagai wadah bahan masakan biar gak banyak mangkok gitu. Jadi dalam satu tempat udah ada prona, sayuran, prohe, karbo, dan bumbu aromatik. Aku siapin juga slabber. Enaknya tuh cuci kering pakai gitu loh, karena bahannya kan dari silikon. Dan ada tampungannya juga guys. Kalau misalnya pas bayi makan kan suka belepotan, jadi gak berceceran gitu makanan yang jatuh. Nah kalau yang ini adalah suction bowl. Jadi di bagian bawahnya tuh udah ada suctionnya, tinggal tempelin aja di meja makan dan mangkok nggak bakalan bergeser guys. Dan udah free sendok juga. Selanjutnya ada satu paket yang isinya ada sendok, garpu, mangkok, dan tempat minum. Ini penting juga untuk perlengkapan makan bayi ya. Oh iya, di sini aku sediain juga sendok sensor ya guys. Jadi sendok ini tuh bisa berubah warna kalau makanannya masih panas. Yang pasti bakal lebih aman deh buat bayi. Nah, yang selanjutnya di sini ada baby food maker. Nah, kalau alat ini biasanya aku gunain untuk menghaluskan buah ataupun biskuit. Karena kalau pakai alat ini menurut aku bakal lebih cepat ya halusnya. Selanjutnya di sini ada gelas takar. Nah biasanya kalau untuk masak MPASI aku nyesuaiin juga sama takaran, karena aku sulit untuk mengira-ngira, jadi aku perlu dengan gelas takar ini. Yang selanjutnya di sini ada saringan. Aku pakai untuk menghaluskan makanan MPASI. Tapi aku juga suka pakai blender, apalagi kalau di awal MPASI karena bayi juga baru belajar makan kan. Dan teksturnya juga harus halus, jadi makanya aku pakai blender. Nah enaknya pakai digital food maker dalam satu tempat ini bisa dipakai untuk blender, sterilisasi, dan juga mengukus. Ini ngebantu banget sih karena bisa menyingkat waktu dalam mempersiapkan masakan MPASI. Yang selanjutnya ada penggorengan. Di sini aku pilih teflon yang anti lengket. Dan kenapa aku pilih teflon anti lengket? Karena niat awalnya aku pengen bikin minyak ayam untuk MPASI. Dan aku perlu teflon anti lengket supaya nggak pada nempel gitu di teflonnya. Dan gak cuma bikin minyak ayam, tapi berguna juga untuk yang lainnya. Nah selanjutnya di sini ada spatula. Biasanya kalau untuk masak MPASI aku pakai spatula kayak gini. Nah untuk bahannya ini tuh dari silikon dan juga lentur. Karena dari ukurannya juga pas dan enak banget dipakainya. Nah di sini aku juga siapin cetakan es krim ya guys.
Nah biasanya kalau untuk bikin es krim, aku tuh bikin yang sehat karena dari buah-buahan asli, terus aku cetak gitu di cetakan kayak gini. Dan enaknya pakai cetakan ini tuh tangkainya pas banget ya kalau dipegang sama bayi, jadi nggak kebesaran ataupun kekecilan. Nah biasanya kalau untuk MPASI aku suka bikin kaldu. Nah untuk menyimpan kaldu di sini aku pakai kantong ASI karena ini udah nggak dipakai lagi, jadi aku pakai wadah ini dulu. Dan aku sediain juga botol kaca yang biasanya untuk menyimpan ASI, biar nggak menimbulkan banyak sampah ya, karena kalau misalnya bikin kaldu pakai tempat plastik kan sekali pakai. Kalau botol kaca kayak gini kan bisa berulang kali ya dipakainya. Cuma karena di bagian freezer di kulkas aku itu minim ya tempatnya, jadi nggak muat kalau misalnya harus pakai botol kaca semua. Jadi aku selingin pakai botol kaca dan juga sebagian pakai plastik. Yang selanjutnya ada timbangan. Bagi yang menjadi ibu baru pasti belum terbiasa kan untuk membuat MPASI, dan kayak aku juga karena aku belum terbiasa dan aku belum tahu nih takaran yang pas. Jadi aku perlu banget timbangan, dan menurut aku timbangan ini tuh ngebantu banget karena biar takarannya tuh pas untuk makanan si kecil. Nah timbangan ini biasanya aku pakai untuk menimbang protein nabati dan juga protein hewani. Lanjut, di sini aku siapin spons untuk cuci piring. Nah biasanya kalau untuk perlengkapan MPASI aku bedain gitu ya untuk spons yang biasanya aku pakai. Menurut aku itu penting kalau misalnya sponsnya itu dibedain karena biar nggak menimbulkan banyak bakteri gitu guys. Yang selanjutnya di sini aku siapin plastik clip. Ini fungsinya yang biasanya aku pakai untuk menyetok bahan masakan MPASI untuk seminggu ke depan gitu. Jadi untuk menyetok bahan masakan kayak protein hewani, nabati, kaldu dan lain-lainnya ya. Jadi dengan cara menyetok bahan masakan, menurut aku masak tuh jadi lebih cepet. Nah di sini aku siapin 3 ukuran ya. Jadi yang paling kecil ini yang biasanya aku simpan untuk protein nabati, dan ukuran yang sedang biasanya aku simpan untuk protein hewani, dan yang paling besar ini biasanya aku simpan untuk kaldu, santan dan lain-lainnya. Aku tidak lupa juga untuk menyimpan bubur fortifikasi. Untuk makanan instan aku siapin setiap bulannya, karena biasanya kalau untuk tiap bulan aku suka keluar-keluar rumah, jadi aku perlu bubur instan dan juga cemilannya. Nah yang ada di video ini aku cuma tunjukin beberapa aja. Yang selanjutnya di sini aku siapin kursi makan bayi, supaya kita juga bisa mengajarkan anak untuk tetap fokus makan di meja makannya. Dan apalagi kalau misalnya anak yang aktif, itu agak susah ya kalau misalnya makan gak di meja makan, jadi ini perlu banget sih. Oke, jadi itu dia perlengkapan MPASI yang wajib kalian punya. Semoga video kali ini membantu buat para bunda-bunda yang lagi cari referensi perlengkapan MPASI, dan ditunggu di video selanjutnya. Bye bye.